Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi. Kekaisaran Ryu telah mengerahkan pasukan mereka untuk memulai invasi dan mereka tidak akan mengubah strategi mereka dengan mudah hanya karena fondasi mereka menjadi sedikit tidak stabil. Oleh karena itu, masalah di garis depan tidak akan berubah kecuali bahaya di jajaran belakang mereka mencapai batas tertentu. Karenanya, misi kita baru saja dimulai. Ketika saatnya tiba bahwa Sutiaran merasa bahwa kekacauan di barisan punggungnya mengancam pemerintahannya, maka kita memiliki kesempatan untuk berhasil menarik pasukannya di garis depan ke belakang. Naoto berkata, ayo, mari kita pergi ke lautan es. Huo Yuhao memegang tangan kecilnya dan kekuatan Hauda mengalir melalui tubuh mereka saat mereka terbang menuju lautan es. Mereka berada di utara ekstrim, tetapi permukaan laut belum sepenuhnya membeku. Lautan luas dan tidak ada ujung yang terlihat, sementara air hangat yang mengalir di bawah ombak dingin ini menghasilkan gunung es dan geyser yang muncul di atas permukaan laut. Tetapi laut tidak sepenuhnya membeku. Bahkan saat itu suhu di tempat ini sangat rendah sehingga orang normal tidak dapat bertahan hidup. Bongkahan es melayang di sepanjang permukaan es samudra saat angin dingin memotong tulang. Angin membawa beberapa aroma laut yang menyengat dan menggigil ketika mereka berseru terus-menerus. Huo Yuhao sama sekali tidak takut dingin selanjutnya. Kekuatan jiwanya pulih lebih cepat di lingkungan seperti ini. Dia seperti ikan di air. Tang Wutong perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan dirinya dari dingin. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang Feng Hao Doulo dan dia tidak disebut naga kupu-kupu Doulo tanpa alasan. Sedikit dingin ini tidak bisa mengancamnya. Jika kita bertarung di laut es, Wutong kamu tidak akan menjadi lawan yang cocok untukku. Huo Yuhao tertawa saat berbicara. Tang Wutong terdengar agak tidak percaya. Bagaimana kamu tahu kalau kita belum mencobanya? Jika kamu tidak yakin kita bisa bertarung lagi. Tidak, aku tidak ingin bertarung denganmu. Jika aku mengalahkanmu, hatiku sakit. Jika aku kalah, tubuhku yang sakit. Ini berarti tidak masuk akal bagiku untuk bertarung sama sekali. Bagaimana aku bisa melawanmu? Huo Yuhao tertawa saat berbicara. Tang Wutong memukulnya dengan lembut, tapi keduanya tersenyum. Keduanya terbang dengan santai. Huo Yuhao terus-menerus menyapu lautan es dengan kekuatan spiritualnya. Ia bahkan akan memperluas kekuatan spiritualnya ke dalam air laut. Untuk diselidiki, ada banyak makhluk air yang berenang di sekitar di bawah permukaan es dan ada beberapa monster akuatik. Namun mereka tidak berani menyerang Huo Yuhao dan Tang Wutong. Begitu mereka merasakan aura mereka yang hebat. Temperatur terus turun saat mereka terbang lebih jauh ke utara. Sementara jumlah balok es mengambang terus meningkat. Gunung es yang sangat besar dapat dilihat kemanapun mereka pergi dan ada beberapa yang sangat besar yang tampak seperti pulau-pulau kecil. Ada beberapa monster akuatik di permukaan es. Mereka memelototi Huo Yuhao dan Tang Wutong, tetapi mereka tidak berani mendekat. Monster sangat sensitif dan Huo Yuhao serta Tang Wutong tidak sengaja menutupi aura mereka. Monster normal yang memiliki kultivasi yang relatif rendah tidak berani berpikir untuk menyerang mereka. Mereka terbang selama 15 menit dan sekarang sangat jauh dari daratan. Huo Yuhao memanggil permaisuri salju dari lautan spiritualnya. Huo Yuhao bertanya, permaisuri salju, bagaimana kita akan menemukan Putri Duyung? Permaisuri salju muncul di samping Huo Yuhao dengan kilatan cahaya putih. Dia mengambil nafas dalam-dalam saat keluar dan wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Dia adalah wanita salju langit es. Lingkungan yang sangat dingin seperti ini adalah favoritnya. Permaisuri salju menjelaskan, sepanjang sejarah, Putri Duyung telah hidup jauh di lautan es. Kamu harus terus masuk. Jangan khawatir, kamu tidak akan berada dalam banyak bahaya. Monster air yang khas tidak bisa bertarung melawan kekuatan dan kecepatan yang dimiliki oleh kalian berdua. Tetapi ketika kalian bertemu lawan yang tangguh, yang tidak bisa kalian kalahkan, terbanglah ke langit. Monster air akan menjadi sangat lemah semakin jauh dari samudra. Semua monster akuatik dibatasi oleh fakta ini, tidak peduli kultivasi mereka. Kamu
harus memanggilku lagi setelah terbang selama 2 jam lagi dengan kecepatanmu saat ini. Dan aku akan menemukan cara untuk memanggil para putri duyung untukmu. Baik, Huo Yuhao memang setuju. Mata sang permaisuri salju penuh kerinduan saat dia meliti ke lautan es di sekitarnya sebelum dia kembali ke tubuh Huo Yuhao. Itu bukan karena dia tidak ingin terbang di atas lautan es bersama dengan Huo Yuhao jika dia berada di luar saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Dia akan menambah beban dan konsumsi energi Huo Yuhao. Huo Yuhao jauh lebih percaya diri setelah pertempurannya dengan Tang Wutong kemarin. Jika dia bekerja sama dengannya, bahkan Dolo Transcendent yang khas pun tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika lawan tertentu lebih kuat, tidak bisakah mereka melarikan diri jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan selanjutnya? Mereka berada di lautan es, di mana kemampuannya sangat berkuat tanpa membicarakan hal lain. Balok es yang keras itu semuanya adalah konduktor untuk ledakan esnya. Dia tidak perlu takut apapun bahkan jika dia dihadapkan dengan sejumlah besar makhluk roh akuatik. Dia memegang tangan Tang Wutong saat mereka mempertahankan kecepatan tinggi mereka sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Sementara mereka melanjutkan lebih jauh. Huo Yuhao percaya diri, tetapi dia tidak ceroboh. Dia menggunakan deteksi spiritualnya dari awal hingga akhir, sehingga dia bisa merasakan segala sesuatu yang berubah di sekitarnya. Sangat sedikit monster muncul di langit. Di atas laut es setidaknya mereka belum menemukan monster sepanjang perjalanan mereka. Jelas bahwa tempat ini seperti zona terlarang untuk monster terbang. 1 jam berlalu dalam sekejap mata mereka. Tidak bisa lagi merasakan daratan apapun, tetapi semakin banyak gunung es mulai muncul di permukaan laut. Seluruh lautan tampak putih ketika mereka menatap ke cakrawala dan semakin sulit untuk melihat air. Suhu di tempat ini semakin dekat dan lebih dekat ke suhu wilayah inti utara ekstrim. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan dia terus menggunakan jiwa bela diri permaisuri kalajengking giok es untuk menyerap dinginnya dari tubuh Tang Wutong ke dalam tubuhnya. Untuk menghilangkannya, dia bisa membantu Tang Wutong melestarikan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan diri melawan dingin seperti ini. Tidak ada orang lain selain kita. Keterangan hanya dengan es, salju dan lautan luas ini. Rasa nyaman. Ini benar-benar nyaman. Tang Wutong tersenyum saat berbicara dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tertawa dan berkata, tempat ini terlalu sepi. Mungkin akan sangat menyenangkan dan nyaman untuk 1 atau 2 hari, tetapi kamu mungkin akan terlalu kesepian jika kamu harus tinggal di tempat ini terlalu lama. Tang Wutong mengedipkan matanya dan berkata, apakah aku memiliki toleransi yang rendah terhadap kesepian? Huo Yuhao melanjutkan, aku hanya berbicara tentang kondisi manusia normal. Aku tidak akan membiarkanmu kesepian jika kau bersama aku. Aku merasa ingin makan ikan panggangmu. Tang Wutong tertawa saat dia berbicara. Huo Yuhao terkejut saat dia buru-buru meletakkan jari tunjuknya ke bibirnya. Cintaku, kita berada di atas permukaan lautan meskipun monster akuatik di bawah lautan es. Tidak semua monster tipe ikan, kebanyakan dari mereka terkait. Jika kita memanggang ikan di tempat seperti ini, kita mungkin akan berkelahi dengan semua monster di sini. Tang Wutong terkikik dan berkata, aku hanya bercanda. Lihatlah betapa takutnya dirimu. Ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah saat senyumnya menghilang. Matanya tumbuh fokus saat dia menatap ke arah tertentu dan dia menarik Tang Wutong. Saat mereka mulai melambat, ada sepasang mata dingin es yang menatap langsung ke arah mereka dari gunung es raksasa di kejauhan. Itu adalah makhluk hidup yang sangat besar dan ada beberapa ratus dari mereka berbaris bersujud di gunung es. Huo Yuhao menarik Tang Wutong karena dia bisa merasakan permusuhan mereka yang intens. Apa itu? Tang Wutong menatap ke kejauhan dengan rasa ingin tahu. Visinya tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao, tetapi dia masih bisa merasakan sesuatu di kejauhan dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Ada banyak monster hitam dan mereka semua memiliki ukuran yang berbeda. Mereka masing-masing memiliki 2 gading tajam yang keluar dari mulut mereka. Walrus setan laut. Ada banyak sekali. Huo Yuhao sedikit menyernyit. Walrus setan laut adalah spesies monster akuatik yang sangat khas. Master Roh tidak mengerti banyak tentang monster akuatik, tapi ada pengantar tentang monster akuatik saat mereka belajar di Akademi Shrek. Walrus setan laut adalah spesies monster yang dianggap relatif jinak, dan karakteristik mereka yang paling menonjol adalah kemampuan bertahan mereka yang luar biasa tangguh. Walrus setan laut
yang tumbuh akan memiliki panjang lebih dari 7 meter dan tubuh mereka sangat tangguh. Dan itu mungkin juga akan sangat tahan terhadap serangan tipe es ataupun api. Tentu saja semua monster memiliki kekuatan dan kelemahan mereka. Dibandingkan dengan pertahanan mereka yang tangguh, mereka kekurangan serangan dan kecepatan. Walrus setan laut hanya menjadi jauh lebih cepat di dalam air. Mereka sangat lambat ketika mereka berada di atas air. Mereka hanya memiliki beberapa kemampuan untuk mengendalikan air atau es untuk menyerang, dan serangan itu tidak dianggap kuat. Walrus setan laut hidup dalam kelompok dan 10 lebih dari walrus membentuk kawanan. Beberapa ratus walrus muncul pada saat yang sama. Setidaknya itu tidak disebutkan dalam ajaran Akademi Shrek. Woyuha membuat penilaian yang akurat hanya dengan satu pandangan. Walrus setan laut ini memiliki peringkat kultivasi yang sangat rata-rata. Yang terkuat adalah 10.000 tahun, dan itu ada 3. Selebihnya ada berbagai kultivasi dan bahkan ada yang 10 tahun. Sepertinya tempat ini adalah habitat alami mereka. Woyuhao menjelaskan ini kepada Tang Wutong saat dia menariknya ke rute baru. Walrus setan laut pada kultivasi ini tidak mengancam mereka sama sekali. Selanjutnya, mereka terbang 1000 meter di langit. Dengan pemahaman Woyuhao tentang walrus, bahkan mereka yang memiliki kultivasi 1000 tahun tidak dapat menyerang pada jarak lebih dari 1000 meter. Keduanya hanya akan terbang di atas mereka. Dari sudut pandangnya, ini hanya selingan kecil dalam perjalanan mereka melintasi laut es. Woyuhao dan Tang Wutong terbang dengan sangat cepat melintasi langit, dan mereka baru saja akan terbang di atas gunung es yang ditumpangi oleh para walrus itu. Tepat pada saat ini, beberapa walrus terkemuka mengeluarkan beberapa benda aneh. Mereka tampak seperti cangkang keong emas besar. 12 walrus mengeluarkan cangkang seperti itu dan mulai meniupnya dengan keras karena suara trompet yang dalam dapat terdengar. Ekspresi Woyuhao dan Tang Wutong berubah ketika mereka mendengar suara-suara itu, karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di sekitar mereka telah menegang. Aliran udara di sekitar mereka tampaknya benar-benar menghilang di saat berikutnya ketika mereka merasakan tubuh keduanya jatuh dengan cepat. Setiap makhluk hidup yang ingin terbang di laut harus mengendalikan aliran udara. Mereka harus menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mendorong arus udara agar mereka bisa terbang. Ketika semua aliran udara dan bahkan zat fisik telah menghilang dari langit, mereka akan berada dalam sesuatu yang seperti ruang hampa yang sangat bersih. Mereka tidak bisa memanfaatkan apapun sehingga mereka akan jatuh karena tarikan gravitasi. Bahkan alat jiwa tipe terbang kelas 9 di belakang punggung mereka menjadi tidak berguna. Dalam keadaan seperti ini, jatuh dari 1000 meter di langit sama sekali tidak lucu. Meskipun Woyuhao tidak tahu apa yang telah dilakukan walrus itu, dia selalu bisa tetap tenang ketika menghadapi bahaya. Woyuhao menarik tangan Tang Wutong saat keduanya berusaha untuk memperlambat kejatuhan mereka. Mereka dapat memanfaatkan beberapa hambatan udara. Cahaya keemasan meletus dari mata Woyuhao. Tang Wutong dapat dengan jelas merasakan melalui deteksi spiritual bersama Woyuhao bahwa kekuatan spiritualnya telah mengunci sepotong es mengambang di permukaan laut langsung di bawah mereka. Woyuhao mengepalkan tangan kirinya di saat berikutnya ketika sepotong es mengembang meledak menjadi jutaan keping dengan ledakan keras, dan kekuatan ledakan yang luar biasa membawa gelombang udara dan air laut ke langit. Dengan ini, keduanya jatuh dengan aman di permukaan laut. Tang Wutong mengerutkan kening saat matanya melebar menatap kawanan walrus. Aura intens muncul di sekitarnya saat dia mengangkat tangan kanannya dan tombak naga emasnya muncul di genggamannya. Tidak heran dia marah. Mereka hanya terbang dan mengurus bisnis mereka sendiri dan tidak punya niat untuk memprovokasi walrus sama sekali. Namun, walrus setan laut ini tiba-tiba menyerang mereka, dan serangan itu bisa berakibat fatal jika mereka tidak memiliki respon yang sesuai. Jatuh dari ketinggian seperti itu pasti akan mengakibatkan fatal. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.